Kung Fu Panda The Movie 1. Halo teman-teman pecinta kumpulan film, siapkan kopi, besarkan suara, mari kita simak bersama-sama. Nah, di awal film diperlihatkan seekor panda yang sedang bertarung bersama 5 pendekar naga untuk menjaga perdamaian desa. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dari seekor panda bernama Po. Ia dibangunkan oleh ayahnya untuk bekerja di restoran ayahnya dan bertugas membuat mie dan menghabiskan mie. Di tempat lain diperlihatkan seekor panda merah kecil bernama Master Shifu. Master Shifu ini sedang melatih kungfu kepada 5 pendekar naga, yaitu ada macan namanya Tigris, Monkey, Crane, Viper, dan si mungil belalang mantis. Kemudian Master Shifu dipanggil oleh guru Oogway yang merupakan guru besar Master Shifu. Oogway meramalkan bahwa Tai Lung akan kabur dari penjara. Kemudian Master Shifu meminta kepada Zheng untuk memperketat penjagaan di penjara agar Tai Lung tidak bisa kabur dari sana. Zheng pun menjalankan perintahnya. Untuk mengalahkan Tai Lung, kamu harus menemukan pendekar naga yang sejati, kata guru Oogway kepada Master Shifu. Sedangkan di restoran, Po masih sibuk melayani pelanggan yang kelaparan. Secara tidak sengaja, ia melihat pengumuman bahwa akan diadakan pemilihan pendekar naga di Padepokan. Melihat itu, Po sangat senang sekali dan ingin menonton pemilihan pendekar naga tersebut. Tapi saat Po mau berangkat, ia dicegah oleh ayahnya agar membawa gerobak mie dan berjualan di sana karena akan banyak pengunjung yang membeli. Po pun mau berjualan meskipun dengan berat hati dan berat badan. Ya sudahlah. Tapi saat sampai di sana, ia harus menaiki anak tangga yang tinggi untuk sampai ke Padepokan. Tentu dengan gerobaknya yang berat dan juga berat badannya yang berat, ia kesulitan naik ke sana. Waduh, punggungku. Akhirnya ia meninggalkan gerobaknya dan naik ke atas, tapi pintu gerbang sudah ditutup dan acara pun sudah dimulai. Po mencoba mengintip tapi gagal, mencoba lagi tapi gagal lagi. Tapi ia terus mencoba dan berusaha, dan percobaan terakhirnya menggunakan gerobak yang dikasih petasan agar ia terbang. Ia pun terbang tinggi dan jatuh di hadapan guru Oogway dan pendekar yang lainnya. Tapi anehnya guru Oogway malah menunjuk Po sebagai pendekar naga. Pendekar yang lainnya pun terkaget-kaget dan protes bahwa ini hanya sebuah kebetulan saja. Tapi guru Oogway tetap meyakinkan bahwa ini bukan kebetulan. Lalu Master Shifu mengatakan kepada 5 pendekar akan membuat Po tidak betah dan akan diusir dari sana. Di sisi lain, Zheng sudah sampai di penjara untuk menyampaikan pesan kepada penjaga penjara agar memperketat penjagaan penjara karena Tai Lung akan kabur. Tapi para penjaga tidak peduli dengan pesan tersebut karena merasa penjaranya sudah ketat dan Tai Lung tidak akan bisa kabur. Zheng pun pergi dari penjara, tapi sehelai bulu Zheng terjatuh dan membuat Tai Lung terbangun dari tidur lamanya. Nah, di Padepokan, Shifu meremehkan Po bahwa tidak akan bisa menjadi kesatria naga. Lalu Shifu mengajak Po keliling tempat latihan yang seram dan keras, bahkan nyawanya pun bisa melayang. Ini dilakukan untuk menakut-nakuti Po agar tidak betah dan pergi dari Padepokan. Po mencoba berlatih memukul boneka, tapi malah Po yang terpental sampai jatuh ke arena latihan. Singkat cerita, Po kembali ke asrama setelah pulang latihan, tapi tidak sengaja mendobrak kamar si bangau. Po pun malu dan keluar, tapi di belakangnya sudah ada Tigris. Kamu tidak pantas berada di sini. Kamu juga tidak pantas menjadi kesatria naga, kata Tigris kepada Po. Po pun bersedih hati lalu merenung di atas bukit dan dihampiri guru Oogway. Di sini Po curhat bahwa dia dibenci oleh para pendekar.
Lalu Guru Ohuai memberi nasihat kepada Po agar dia tetap kuat. Kembali lagi ke penjara dan Tai Lung sudah berhasil terbebas dari penjara berkat sehelai bulu Zeng yang terjatuh. Singkat cerita, ia berhasil mengalahkan 1000 penjaga dan lari menjauh dari sana. Lalu dia menangkap Zeng dan diperintahkan untuk menyampaikan pesan kepada Shifu bahwa dia sudah bebas. Sedangkan di padepokan, Po berlatih kungfu bersama pendekar lainnya dan Shifu sebagai gurunya. Latihan pertama, Po harus melawan satu persatu pendekar. Ia pun berani, tapi selalu kalah. Ya, setelah latihan, Po diobati oleh Viper dan Mantis. Lalu Tigris datang dan bercerita mengenai asal-usul Tai Lung, bahwa pada zaman dahulu kala Tai Lung ditemukan Shifu saat masih bayi dan dirawat seperti anaknya sendiri. Diajari kungfu hingga menguasai jurus kungfu. Shifu bangga terhadapnya. Ia berharap gulungan naga akan diwariskan kepadanya oleh Guru Ohuai. Tapi ternyata Ohuai tidak mau dan Tai Lung marah sekali, menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Master Shifu mencoba menghentikan Tai Lung, tapi ia malah kalah. Lalu Ohuai membantu Shifu dan Tai Lung pun sekarang yang kalah. Dan akhirnya dia dikurung dalam penjara. Karena itulah Master Shifu tidak pernah tersenyum lagi. Nah, di sisi lain, Zeng sudah sampai ke Shifu membawa pesan Tai Lung. Shifu pun langsung menemui Guru Ohuai. Di sini Ohuai terkaget-kaget. Lalu lagi-lagi Shifu mengeluhkan Po yang menjadi pendekar naga, dan dia mengatakan itu semua hanyalah kebetulan saja. Tapi Ohuai tetap menjawab bahwa tidak ada yang kebetulan dan menasihati Fu agar dia percaya kepada Po adalah pendekar naga. Tiba-tiba Ohuai memberikan tongkatnya kepada Shifu dan dia pun pergi untuk selama-lamanya. Nah, sedangkan di asrama, Po membuatkan mie untuk para pendekar. Mereka sangat menyukai mie buatan Po, kecuali si Tigris macan. Tiba-tiba Shifu datang dan memberitahu bahwa Tai Lung kabur dari penjara dan dia akan datang untuk mengincar gulungan naga. Mendengar itu, Po kabur terbirit-birit. Shifu mencegah ia, meminta Po untuk percaya bahwa dia akan bisa menjadi pendekar naga. Bagaimana aku bisa menjadi pendekar naga yang sejati? Saya pun tidak tahu, jawab Shifu. Sedangkan para pendekar mencari Tai Lung untuk bertarung. Nah, di keesokan harinya, Po ketahuan makan di dapur dan membuat dapur hancur berantakan. Melihat itu semua, Master Shifu memiliki ide untuk melatih kungfu Po dengan makanan. Dia dilatih di atas gunung. Setelah latihan, Po ingin memakan semua bakpao itu, namun dengan cepat direbut oleh Shifu hingga tersisa satu bakpao lagi. Sampai akhirnya dia bisa mengalahkan Master Shifu dan makan bakpao. Nah, sedangkan 5 pendekar sudah sampai ke tempat Tai Lung. Mereka mencoba mengalahkan Tai Lung, tapi Tai Lung mengalahkan 5 pendekar itu. Setelah pulang latihan, Shifu dan Po melihat para pendekar terbujur kaku. Lalu Shifu memperbaiki titik saraf yang telah dilumpuhkan oleh Tai Lung. Setelah itu Po gelisah karena dia tidak akan pernah mengalahkan Tai Lung. Tetapi Shifu meyakinkan bahwa dia akan mengalahkannya. Lalu Shifu memberikan gulungan kekuatan super untuk mengalahkan Tai Lung. Tapi saat dibuka, gulungan itu hanya kertas kosong belaka. Kosong. Ya.
Sedangkan para pendekar segera membantu mengungsikan warga. Kemudian Po menemui ayahnya. Di sini ayahnya memberitahu Po bahwa dia harus percaya dan akan menemukan jawabannya. Lalu Po mencoba melihat gulungan naga lagi dan melihat bayangannya sendiri. Sedangkan Tai Lung menghampiri Shifu untuk bertarung. Lalu Tai Lung melihat gulungan itu sudah hilang dan dibawa pendekar naga. Ia pun sangat marah dan kesal sekali dan hampir membunuh Shifu. Tapi tiba-tiba pendekar naga datang. Pendekar gendut, ya jangan marah-marah. Lalu mereka bertarung merebutkan gulungan naga itu. Tai Lung pun berhasil merebut gulungan naga itu, tapi ia kaget setelah tahu isinya kosong belaka. Di sini Tai Lung langsung mengeluarkan jurus melumpuhkan syaraf Po, tapi uniknya jurus itu tidak mempan gara-gara lemak Po yang besar dan hanya membuat Po merasa geli saja. Dan mereka pun lanjut bertarung. Di sini Po melempar Tai Lung dengan perut gendutnya sampai mental tinggi ke langit dan jatuh lagi ke bumi. Nah, ketika Tai Lung bangkit, Po mengeluarkan jurus kuncian Wuxi dan berhasil mengalahkan Tai Lung. Pada akhirnya, para warga senang dan 5 pendekar memberi hormat kepada Po sebagai pendekar naga yang sejati. Po menemui Shifu dan dia masih hidup. Master Shifu berterima kasih kepada Po karena sudah mengalahkan Tai Lung dan memberikan ucapan selamat. Mereka pun tersenyum bahagia. Nah, itu tadi alur cerita film Kung Fu Panda The Movie 1. Yuk saksikan Kung Fu Panda The Movie 2 di episode selanjutnya. Pada abad pertengahan di negara Cina ada sepasang burung merak yang menguasai daerah bernama daerah Gongmen. Mereka adalah pemimpin yang baik hati. Di masa pemerintahan merak ini diciptakanlah sebuah kembang api yang membuat masyarakat menjadi gembira. Mereka memiliki putra mahkota bernama Lord Shen tapi jahat. Kembang api yang ditemukan oleh orang tuanya ia ubah menjadi senjata mematikan untuk menguasai daerah tersebut. Bahkan negara Cina juga ingin ia kuasai. Kemudian orang tuanya mengundang seorang peramal untuk meramalkan nasib Lord Shen di masa depan. Peramal mengatakan bahwa ia akan dikalahkan oleh pendekar hitam putih atau panda gendut. Lord Shen yang mendengar itu langsung memusnahkan seluruh panda yang berada di desa. Perbuatan Shen ini membuat orang tuanya marah dan mengusirnya dari kerajaan. Tetapi Lord Shen berjanji akan kembali untuk balas dendam. 30 tahun setelah kejadian ini, tinggallah Po sang pendekar naga sejati. Ia menemui guru kungfunya agar diberi tugas menjaga perdamaian desa. Master Shifu memberi izin tapi dengan syarat ia harus menguasai ilmu perdamaian batin. Lalu Tigris datang memberi sebuah kabar bahwa ada perompak di desanya. Dengan senang hati para pendekar datang ke sana untuk menyelamatkan masyarakat sipil. Tak banyak omon-omon seperti Profesor Dr. Omon-omon, mereka langsung melawan perompak yang ingin mencuri uang rakyat itu. Para perompak berhasil dipukul mundur oleh Po dan pendekar lainnya. Tapi tak disangka-sangka muncul satu musuh yang ingin menghantam Po. Sebenarnya Po sudah siap melawannya. Akan tetapi ia kehilangan fokus setelah melihat sebuah lambang merah di lengan perompak itu. Lambang merah itu membuatnya teringat masa lalunya yang mana seakan-akan ia melihat orang tua kandungnya.
Lalu, apakah mungkin lambang merah itu ada kaitannya dengan banteng merah ya Bang? Marilah tanya kepada nenek merah bau tanah. Ya. Lalu Po segera pulang menemui angsa sang ayah. Beliau bertanya, apakah ayah kandungku? Aku seekor panda, kenapa punya ayah seekor angsa? Lalu, siapa sebenarnya aku dan dari mana asal-usulku? Kata Po yang bertanya-tanya. Kemudian ayahnya menjawab bahwa waktu dia bayi ditemukan di keranjang lobak. Terus dia dibawa pulang untuk dirawat seperti anaknya sendiri. Dan angsa ini tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Yang pasti orang tua aslinya juga seekor panda, bukan seekor banteng. Banteng merah. Iya. Sedangkan Lord Sen si merak jahat kembali ke kerajaan Gongmen untuk memenuhi janjinya dahulu. Ia mengusir para master dan peramal untuk meninggalkan Gongmen. Tentu para master tidak terima dengan pengusiran itu. Lord Sen tidak mampu mengalahkan para master dengan jurus kungfunya. Akhirnya ia mengeluarkan meriam api ciptaannya, sehingga membuat para master tewas berjamaah. Dengan cepat, tragedi pembantaian ini sampai ke telinga Master Shifu. Meskipun awalnya Master Shifu tidak percaya dengan matinya para master karena memang sebelumnya tidak pernah ada yang mengalahkan kungfu mereka. Tapi akhirnya, Shifu percaya karena para master kalah sebab serangan meriam api Lord Sen. Lalu Shifu memerintahkan Po dan lainnya untuk menghancurkan senjata pembunuh massal itu. Lalu, apakah Po dan lainnya berani melawan Lord Sen, Bang? Para pendekar lainnya berani, tapi Po ragu-ragu. Nah, sebagai guru yang bijaksana, Master Shifu meyakinkan Po bahwa ia bisa mengalahkan Lord Sen. Setelah itu, berangkatlah mereka memulai perjalanan yang melelahkan, melewati bukit, menyeberangi samudra, dan sesekali membuatnya terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tanpamu, butiran debu. Ya. Di dalam tidurnya, Po melihat orang tua kandungnya yang sedang menggendong anak. Tapi anaknya tersebut adalah sebuah lobak yang jago kungfu. Atas mimpi itu, Po terbangun dan membuatnya gelisah. Saking gelisahnya, ia melampiaskan pukulan dan membenturkan kepalanya ke tiang kapal. Tigris yang melihat Po sedang tidak baik-baik saja mencoba menenangkannya. Di sini, Po memberitahu Tigris bahwa Master Pingsang Angsa bukanlah ayah kandungnya. Dan itulah yang membuat Po gelisah. Lalu, para pendekar lainnya juga ikut menghiburnya. Menangislah kan kau bukan manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut berpura-pura sempurna. Ya, nyanyi lagi deh. Sampailah mereka ke kota Gongmen dan menyelinap masuk. Sedangkan di dalam istana, Lord Sen meminta peramal untuk meramalkan ulang masa depannya. Tapi hasilnya tetap sama, bahwa panda gendut akan mengalahkannya. Apa? Lalu pengawal Lord Sen memberi info bahwa masih ada satu panda yang masih hidup yang sekarang menjadi pendekar kungfu panda. Tentu Lord Sen sangat marah dan memerintahkan para prajurit untuk menangkap panda dan membawanya ke hadapannya baik hidup maupun mati. Sedangkan Po dan teman-temannya berkamuflase sebagai barongsai untuk mengelabui para penjaga serigala. Di tengah-tengah penyamarannya, mereka mendapatkan info bahwa Master Oak dan Master Croc masih hidup, yang mana dua master ini sempat dikira tewas bersama para master yang lainnya. Sekarang mereka sedang ditahan di penjara Gongmen. Kemudian Po dan lainnya ingin membebaskan Master Oak dan Master Croc yang nantinya akan diajak untuk melawan Lord Sen. Setibanya di penjara, mereka menolak untuk membantu Po sebab mereka sudah kalah sebelum bertanding. Dengan artian mereka yakin tidak akan bisa mengalahkan Lord Sen yang memiliki senjata meriam api yang mematikan. Karena Po dan lainnya terlalu lama di sana, akhirnya ketahuan oleh para penjaga penjara. Po dan 5 pendekar berhasil dilumpuhkan oleh para penjaga. Akhirnya mereka diborgol untuk diserahkan kepada Lord Sen sang pemimpin mereka.
Lorsen sudah menunggu kedatangan mereka di istana. Sebenarnya ada perasaan takut yang dirasakan Lorsen sebelum bertemu Master Naga atau Pendekar Naga, yaitu Po sang panda. Karena menurut ramalan, sang panda inilah yang akan mengalahkan Lorsen. Tapi setelah melihat Po secara langsung, ya mudahlah kalau hanya mengalahkan pada gedut penuh lemak jahat ini, apalagi tangannya terborgol. Sedangkan Po dengan bangganya setelah berhasil menghancurkan senjata meriam api milik Lorsen. Pede sekali dia ya. Tapi Lorsen mentertawakannya karena yang dihancurkan Po hanyalah meriam kecil dan yang aslinya jauh lebih besar sekali. Tak ingin banyak drama seperti Capres 01, Lorsen meminta para penjaga untuk membunuh Po dan 5 pendekar lainnya dengan meriam apinya. Tapi api yang dinyalakan tiba-tiba mati, dinyalakan lagi, mati lagi. Ternyata yang meniup api tersebut adalah belalang mantis, sedangkan yang dibantu Po adalah mantis mainan. Ya. Akhirnya Po dan 4 pendekar lainnya terbebas. Nah, sekarang giliran Po menghancurkan Lorsen. Tetapi lambang merah yang aneh itu kembali membuat Po kehilangan fokus. Hal ini membuat Lorsen kabur dengan mudahnya. Ternyata Lorsen berlari ke sebuah ruangan penyimpanan senjata mematikannya. Lalu senjata itu ditembakkan ke arah istana tempat Po dan teman-temannya berada. Dengan kelincahannya mereka berhasil menghindari bola api meriam. Sekarang mereka terjatuh di sebuah penjara gongmen. Di sini Tigris merencanakan ingin membakar senjata milik Lorsen, tetapi Po tidak boleh ikut dalam misi itu karena dia akan membahayakan dirinya dan teman-temannya sebab dia sering kehilangan fokus. Tapi diam-diam Po ikut menjalankan misi berbahaya itu. Apa? Bahkan Po lebih cepat tiba ke markas dan langsung berhadapan dengan Lorsen. Di sini Po bertanya mengenai lambang merah yang membuatnya kehilangan fokus. Tanpa menjawab pertanyaan Po, Lorsen malah menyerang Po yang lagi-lagi kehilangan fokus. Mengetahui akan hal ini, teman-temannya tidak jadi membakar markas karena bukan senjata dan Lorsen saja yang akan musnah, tetapi Po juga akan musnah terbakar. Akhirnya mereka bertarung. Lagi-lagi Po bertanya mengenai lambang aneh itu, tapi endingnya tetap sama. Sekarang malah Po terkena tembakan meriam itu hingga terpental-pental sangat jauh. Mereka yang menyaksikan kejadian ini mengira Po sudah tewas. Bahkan Master Shifu juga merasakan hal yang sama dari kejauhan. Tapi firasat mereka semua salah. Po memang sempat hanyut ke sungai, lalu diselamatkan oleh kambing peramal. Setelah Po sudah sadar dari pingsan, lalu kambing peramal menceritakan tentang masa lalunya Po, bahwa tempat itu ialah desa panda tempat tinggal Po dan orang tuanya waktu kecil. Tetapi para panda dimusnahkan oleh Lorsen demi kekuasaannya pribadi. Dengan ilmu kedamaian batinnya, Po berhasil mengingat sedikit demi sedikit tentang orang tuanya. Ia melihat ibunya sedang berusaha sekuat tenaga menyembunyikan Po ke sebuah peti loba. Setelah disembunyikan, ibunya mengorbankan nyawanya demi keselamatan anaknya. Kasih ibu kepada peta, tak terhingga sepanjang masa. Ya, nyanyinya fales. Lalu kambing peramal menasihati agar Po tidak menyesali masa lalunya, tapi harus mensyukuri hidupnya yang sekarang. Setelah itu Po kembali bersemangat lagi untuk menyelamatkan teman-temannya yang sekarang masih ditahan oleh Lorsen. I am Po. Dengan meriam apinya, Lorsen ingin menghancurkan padepokan kungfu yang ada di Cina. Sebelum Lorsen melancarkan niat buruknya, tiba-tiba sang pendekar naga datang dengan gagahnya. Gagah sekali ya.
Setelah teman-temannya berhasil terbebaskan, pertarungan pun semakin terlihat seru. Yang lebih seru lagi, Master Oak, Master Croc, dan Master Shifu tiba-tiba datang untuk membantu murid-muridnya. Akan tetapi, jurus kungfu para master dan pendekar tidak mampu mengalahkan kekuatan senjata meriam milik Lord Shen. Mereka hampir saja kehilangan nyawanya akibat tertembak meriam ganas itu. Semuanya luluh lantah. Master Shifu yang menguasai jurus perdamaian batin kelihatan tidak berdaya. Tapi lagi-lagi Po bangkit mempertaruhkan nyawanya. Kali ini Po mengeluarkan jurus perdamaian batinnya untuk menahan tembakan meriam Lord Shen. Melihat Po masih bisa menguasai perdamaian batin tentu membuat Lord Shen terheran-heran. Padahal kebahagiaan terbesar Po sudah direnggut oleh Lord Shen. Bagaimana mungkin seorang anak masih bisa tetap tegar padahal Po tubuh dewasa tanpa hadirnya orang tua kandungnya yang telah dibunuh oleh Lord Shen sendiri. Di sini Po menjawab bahwa setiap luka bisa sembuh. Sehancur-hancurnya hati pasti akan pulih jika bisa memaafkan diri sendiri. Bukannya bertaubat dan memperbaiki diri, malah Po yang lengah diserang lagi sama si Lord Shen jahat ini. Akhirnya Lord Shen tewas tertimpa kapalnya sendiri. Bahkan senjata meriam api yang dibanggakan ikut menimbun jasadnya. Pulanglah mereka semua ke kampung halaman. Di sini Po mengatakan kepada ayah angkatnya bahwa bagaimanapun dan apapun alasannya, Po tetap anaknya, ia tetap cinta dan sudah mengikhlaskan masa lalunya. Nah, di akhir film diperlihatkan sebuah desa yang dihuni para panda. Desa apakah itu? Apakah para panda ini adalah panda yang berhasil lolos dari pembantaian Lord Shen? Simak saja di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Iyalah. Perjalanan panda sebagai kesatria naga ternyata penuh dengan halang rintang yang membentang sejauh mata memandang. Yang belum madang silahkan madang, yang belum makan silahkan makan, dan marilah kita saksikan. Di sini Dewa Rengku akan menceritakan kisah panda yang bertemu kembali dengan ayah kandungnya, dan juga ia mempunyai misi untuk menjaga perdamaian dunia dari kesatria dunia arwah. Di dunia ruh memperlihatkan guru Ohwa yang sedang bermeditasi didatangi Kai si teman lamanya. Mereka bertemu kembali setelah 500 tahun tidak berjumpa. Perjumpaan ini bukan untuk ajang bersilaturahim ya, akan tetapi Kai datang untuk merebut Chi milik guru Ohwai. Apa itu Chi? Chi adalah energi yang mengalir di semua makhluk hidup, yang mana sebelumnya Kai telah menyerap Chi milik guru kungfu yang lainnya di dunia ruh, dan hanya Chi guru Ohwe yang belum ia serap. Chi itu untuk apa? Agar Kai bisa kembali hidup di dunia dan keluar dari dunia arwah. Setelah guru Ohwe mengerahkan semua kemampuannya, ia tetap kalah karena Kai semakin kuat setelah menyerap Chi dari guru kungfu yang lainnya. Dan di padepokan, Master Shifu mengumumkan bahwa hari ini adalah hari terakhirnya ia mengajar kungfu, dan ia memberi amanah kepada Po untuk menjadi guru kungfu selanjutnya. Meski sempat menolak, tapi akhirnya ia menerima amanah itu dengan berat hati dan berat badannya. Ya, tapi para teman-temannya bukan menjadi ahli kungfu, tapi malah babak belur karena mengikuti arahan sesuai metode yang diberikan oleh Po sang guru kungfu. Karena merasa gagal, kemudian ia menemui Master Shifu. Po meminta kepadanya agar Po tidak lagi menjadi seorang guru karena tanggung jawabnya begitu besar. Kamu itu memiliki kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki teman-temanmu. Yah, tapi untuk menguasai kemampuanmu, kamu harus berlatih lebih giat lagi. Yah. Setelah itu, Shifu mengajari Po menguasai ilmu Chi. Untuk bisa ilmu ini, dengan syarat harus bisa menguasai jati dirinya sendiri.
Sedangkan Kai berhasil kembali ke dunia lantaran Chi yang ia serap selama di dunia arwah. Lalu Kai memerintahkan batu giok yang berisi Chi para guru kungfu untuk mencari tahu keberadaan murid-murid Oogway yang masih hidup. Sedangkan Po yang sedang mandi terpaksa keluar karena ada keramaian di warung ayah angkatnya. Ternyata ada seekor panda yang sedang mukbang dan ditonton para penduduk lembah tersebut. Yang mengejutkan adalah panda tua ini merupakan ayah kandung Po yang bernama Li Shen. Lama-lama Li Shen menyadari bahwa Po adalah anaknya yang telah hilang berpuluh-puluh tahun lamanya. Mereka pun berpelukan melepas rindu, kangen, dan cinta yang telah lama terpisahkan. Dari mana kamu bisa tahu dia anak kandungmu? Tanya angsa ayah angkat Po. Kan perut kita sama-sama besar. Sini peluk dulu. Yah. Lalu Po memperkenalkan ayah kandungnya kepada teman-temannya dan juga Master Shifu. Tapi tiba-tiba mereka mendengar kabar bahwa lembah desa sedang dikepung penjahat. Lalu mereka pergi ke sebuah lembah untuk menyelamatkan penduduk lembah. Ternyata yang menyerang adalah giok suruhan Kai. Dari kejauhan Kai yang mengintai menjadi tahu siapa saja murid-murid Oogway yang tersisa. Lalu Kai menarik kembali giok-giok tersebut ke hadapannya. Atas kejadian ini membuat Shifu membuka kitab-kitab kuno untuk mencari tahu siapakah Kai yang sebenarnya. Hingga ia menemukan sebuah ilham bahwa pada zaman dahulu kala guru Oogway memiliki teman seberjuangan bernama Kai. Mereka sedang memimpin perang dengan pasukan yang sangat banyak. Akan tetapi guru Oogway terluka parah terkena serangan jurus Dewa Rengku. Apa itu Dewa Rengku? Gede Dewa Irengkaku. Lalu Kai membawa guru Oogway ke sebuah desa rahasia yang dihuni para masyarakat panda. Disinilah guru Oogway diobati dengan kekuatan Chi para panda. Setelah sembuh, para panda juga mengajarkan bagaimana cara menggunakan ilmu Chi kepada Kai dan guru Oogway. Setelah menguasai ilmu Chi, Kai menyalahgunakan ilmu tersebut untuk berbuat kejahatan. Lalu perbuatan Kai terpaksa dihentikan oleh guru Oogway hingga mengirimnya ke akhirat atau dunia arwah. Dan menurut kitab yang dibaca Shifu, Kai akan kembali ke dunia dengan kekuatan luar biasa dan hanya guru Chi sejati yang mampu mengalahkannya. Kemudian ayah kandung Po mengajaknya pulang ke rumah ayahnya dan akan diajarkan ilmu Chi oleh para panda penghuni Bukit Tinggi. Dengan syarat Po pergi ke desa tersebut sendirian karena desa tersebut merupakan rahasia para panda. Setelah meminta izin ke ayah angkatnya, mereka berdua pun melakukan perjalanan yang teramat panjang sepanjang sejarah. Apa? Nah, ketika mereka istirahat untuk makan, tak disangka ada ayah angkat Po di dalam tasnya. Awal-awalnya, ayah kandung Po tidak mengizinkan ayah angkat Po untuk ikut masuk ke dalam desa rahasia. Tetapi setelah berdebat panjang mengenai hak asuh anak, yang mana Po telah dibesarkan selama 30 tahun olehnya, akhirnya ayah kandung Po memberikan izin untuk ikut bersama-sama ke desa rahasia panda. Kedatangan mereka disambut dengan antusias oleh warga setempat dan diberikan ucapan selamat. Sedangkan Belalang dan Bangau sedang mencari Kai atas perintah Master Shifu. Lalu mereka berhenti ke sebuah kapal yang dicurigai tempat bersemayamnya Kai. Dugaan ini muncul karena beberapa hewan yang masuk ke sana berubah menjadi giok karena Chi-nya diserap oleh Kai. Mereka langsung masuk ke dalam kapal tapi malah berubah menjadi giok karena mereka tidak mampu mengalahkan Kai. Sedangkan keesokan harinya, ayah Po memberikan sebuah foto almarhum ibunya yang telah lama meninggal sebab dibantai oleh Lor Shen si Raja Merak. Wajah ayah Po terlihat sangat sedih sekali karena ia hanya mampu membawa Po kembali ke rumahnya, tapi tidak bisa membawa istrinya. Apakah ayah boleh nikah lagi, nak? Iya. Sedangkan di Padepokan, Master Shifu merasa khawatir dengan kondisi keamanan Cina sebab sepanjang pelosok negeri, Chi para Master Kungfu sudah diserap oleh Kai. Nah, pada malam harinya Kai mendatangi Master Shifu untuk bertarung. Dengan dibantu para murid-muridnya, Shifu hampir saja mengalahkan Kai. Tetapi saat Shifu melihat guru Oogway sudah menjadi giok, tiba-tiba membuatnya kehilangan fokus dan langsung diserang oleh Kai. Tinggallah Tigris yang kabur menuju rumah Po untuk memberitahu kejadian ini.
Setelah melakukan perjalanan panjangnya, tibalah Tigris ke desa rahasia dan langsung memberi kabar Po bahwa seluruh guru kungfu di Cina sudah dikalahkan oleh Kai termasuk Master Shifu. Tentu sebentar lagi giliran Po dan Tigris yang akan diincar oleh Kai. Karena waktu sudah mepet, Po membujuk ayahnya agar segera mengajarkan ilmu Qi. Tapi ayahnya menjawab belum saatnya. Po tetap memaksa hingga ayahnya berkata jujur bahwa ia dan semua panda di sini tidak tahu apa itu Qi. Apa itu Qi? Ia terpaksa berbohong agar Po mau pulang ke habitat aslinya. Po sangat kecewa dengan ayah kandungnya, lalu melampiaskan amarahnya dengan berlatih kungfu cukup keras. Sedangkan ayah angkatnya langsung menemui Li Shen yang ternyata juga sedang bersedih karena telah membohongi Po. Ia takut Po tidak memaafkannya lagi. Lalu ayah angkat Po menasihati Li Shen bahwa saat Po sedang keadaan seperti ini, ia hanya butuh dukungan dari ayah kandungnya dan ayah angkatnya. Apakah kamu jadi menikah sama janda sebelah? Iya, di keesokan harinya, kedua ayah hebatnya membawa seluruh warga setempat untuk memberi dukungan kepada Po dan berkata bahwa seluruh warga panda bersedia membantu melawan Kai meskipun harus mati. Tentu semangat para warga yang membara membuat Po kembali bahagia. Lalu Po dan Tigris melatih kungfu para warga panda. Saat malam harinya, Kai mendatangi Po. Kai langsung mengeluarkan semua jurus gioknya untuk menyerang. Para warga melawan batu giok sedangkan Po melawan Kai dengan jurus kuncian Wuxi. Tapi jurus itu tidak berfungsi sebab Kai adalah arwah. Lalu giliran Kai menyerang habis-habisan hingga Po terpental-pental jauh dan melampauinya. Karena jurus kuncian Wuxi tidak mempan di dunia nyata, akhirnya Po mengorbankan dirinya untuk membawa Kai ke dunia arwah lagi. Para warga bersedih sebab Po telah meninggal dunia. Pertarungan pun berpindah tempat di dunia arwah. Bukannya menang dengan mudah, justru Po yang terikat oleh rantai Kai tinggal menunggu waktu kekalahan. Tapi tiba-tiba datang sebuah keajaiban, yang mana para panda berusaha mengeluarkan jurus Qi meskipun tidak tahu caranya dan hanya asal-asalan saja. Tapi ternyata para panda menyelamatkan Po yang hampir kalah sehingga terbebaskan dari rantai Kai. Anehnya sekarang Po memakai topi dan mempunyai jurus naga yang baru terbang bebas di angkasa. Melihat itu Kai semakin bernafsu untuk mengalahkan Po demi merebut kekuatan lewat Qi yang ia serap. Tapi ternyata Po malah memberikan ilmu Qi tersebut kepada Kai secara cuma-cuma. Kai yang merasa dirinya akan menjadi lebih kuat, ternyata ia tak mampu menampung Qi milik Po dan membuatnya musnah. Berbarengan dengan musnahnya Kai, para giok yang tadinya mati kembali hidup dan kembali ke dunia. Sementara Po yang masih di akhirat ditemui Guru Ohuai dan berbincang-bincang. Di sini Guru Ohuai menceritakan alasannya memilih Po sebagai pendekar naga. Jika ia memilih Po sebab melihat masa depan kungfu berada pada diri Po. Lalu ia memberikan tongkatnya kepada Po dan menghilang untuk selama-lamanya. Kemudian Po menggunakan tongkat itu untuk membuka portal menuju desa panda. Kedua ayahnya dan diikuti warga sekitar terlihat sangat senang sekali Po telah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Film pun tamat, tapi jangan sampai terlambat. Terlambat untuk apa? Untuk mensubscribe channel ini dan like share. Apa itu like share? Like dan share. Iya. Apa?